warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang penting, yaitu perspektif Islam terhadap LGBT. Diawali dengan membahas perspektif Al-Quran terhadap LGBT. Dalam Islam, panduan utama kita adalah Al-Quran. Al-Quran sangat jelas dalam mengatur kehidupan kita, termasuk dalam hal orientasi seksual dan identitas gender. Salah satu kisah yang sering dirujuk dalam Al-Quran adalah kisah kaum Nabi Lut. Dalam surat Al-A'raf ayat 80-81 Allah berfirman, "Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki yang melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas." Dari ayat ini jelas bahwa tindakan homoseksual adalah perbuatan yang melanggar hukum Allah dan dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual hanya diperbolehkan antara suami dan istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Selain Al-Quran, kita juga merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah SAW untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Lut. Ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat menentang praktik homoseksual. Sebagai umatnya, kita diwajibkan untuk mengikuti ajaran beliau dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh agama. Rasulullah SAW juga selalu menegaskan pentingnya menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan Islam yang benar, termasuk juga dalam hal menjaga kesucian dan kehormatan diri. Selain itu, Rasulullah SAW juga memberikan panduan dalam hal bagaimana kita menyikapi individu yang mungkin memiliki kecenderungan homoseksual. Beliau menekankan pentingnya dakwah yang penuh kasih sayang, bukan dengan kebencian maupun kekerasan. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik, serta mendekati dengan cara yang paling baik. Sikap ini juga sangat penting agar kita bisa mengajak mereka kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah dengan cara yang penuh lembut dan penuh kebijaksanaan. Dengan mengikuti contoh Rasulullah SAW, kita juga menyikapi setiap tantangan kehidupan dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, selalu berusaha untuk memperbaiki diri dan orang lain dengan cara yang paling baik menurut Al-Quran. Pandangan para ulama juga sangat penting dalam memahami perspektif Islam terhadap LGBT. Mayoritas ulama sepakat bahwa tindakan homoseksual adalah haram dan termasuk dosa besar. Mereka merujuk Al-Quran dan hadis sebagai dasar hukum, di mana kedua sumber utama ajaran Islam tersebut dengan tegas melarang perbuatan tersebut. Ulama juga mengkaji berbagai tafsir dan penjelasan dari para ahli fikih untuk memperkuat pandangan mereka dan memberikan panduan yang jelas bagi umat Islam dalam menghadapi isu ini. Namun, ulama juga menekankan pentingnya memberikan bimbingan dan dukungan pada individu yang mungkin memiliki kecenderungan homoseksual. Mereka menganjurkan pendekatan yang penuh kasih sayang dan pengertian dalam menyikapi mereka, tanpa mengurangi ketegasan dalam menyampaikan kebenaran ajaran Islam. Bagaimana kita seharusnya menyikapi individu LGBT dalam masyarakat kita? Islam mengajarkan kita untuk selalu menunjukkan kasih sayang dan pengertian, bahkan terhadap mereka yang memungkinkan menyimpang dari jalan yang benar. Kita perlu memahami bahwa orientasi seksual dan identitas gender seseorang bisa sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Meskipun kita menentang tindakan homoseksual, kita tetap harus memperlakukan setiap individu dengan hormat dan kasih sayang. Mengutuk perbuatannya bukan berarti mengucilkan orangnya. Sebagai umat muslim, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan dan kesatuan masyarakat, termasuk melalui sikap inklusif yang mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan keadilan dalam Islam. Dengan mendekati mereka dengan sikap yang penuh pengertian dan kepedulian, kita juga dapat membantu membangun hubungan yang harmonis dan menginspirasi perubahan positif ke dalam hidup mereka. Sebagai umat muslim, kita bisa mengajak mereka untuk kembali ke jalan yang benar melalui dakwah yang bijaksana dan penuh kasih sayang.
kita bisa memberikan dukungan moral dan spiritual agar mereka dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik sesuai dengan ajaran Islam. Dengan pendekatan yang penuh hikmah dan pengertian ini, kita dapat membantu mereka memahami ajaran agama secara mendalam dan menemukan kekuatan untuk menjalani kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga menyediakan lingkungan yang sportif dan penuh kasih sayang akan membantu mereka dalam merasa diterima dan didukung dalam upaya mereka untuk berubah. Dengan memperkuat nilai-nilai saling pengertian dan menghormati juga, kita dapat membantu masyarakat yang menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi martabat setiap individu sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan keadilan dan kebaikan bagi semua umatnya. Sebagai umat muslim, kita menghadapi tantangan besar dalam menyikapi isu LGBT di zaman modern ini. Media dan lingkungan sosial seringkali memberikan pengaruh yang kuat terhadap pandangan dan sikap kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu kembali kepada ajaran Islam dan mengambil langkah-langkah yang bijaksana dalam menghadapi tantangan ini. Kita perlu memperkuat pemahaman kita tentang ajaran Islam dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan syariat Islam. Dakwah yang bijaksana dan penuh kasih sayang adalah kunci untuk membantu individu LGBT kembali ke jalan yang benar. Hal ini tidak hanya melibatkan pengajaran nilai-nilai agama, tetapi juga menunjukkan pedulian dan empati terhadap mereka sebagai sesama manusia yang mencari petunjuk dan kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Dengan mempraktikkan nilai-nilai keislaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi teladan yang baik bagi orang lain dan memberikan inspirasi positif dalam masyarakat. Hal ini juga mencakup membentuk lingkungan sosial yang mendukung, di mana setiap individu merasa dihargai dan didukung dalam perjuangannya sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Nah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa membimbing kita dalam menjalani kehidupan sesuai dengan ajarannya. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan taufiknya, dan semoga kita selalu berada di jalan yang benar untuk meraih keridhoannya serta mampu memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia dengan kasih sayang dan pengertian. Nah, cukup sekian dakwah kami tentang isu LGBT di dalam pandangan Islam. Atas kata-kata yang kurang dan kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.